Tugas Bank Indonesia di Republik yang masih muda sangat penting, mengatur nilai rupiah, menyelenggarakan peredaran uang, serta memajukan urusan kredit dan perbankan. Selain itu, BI wajib membantu menutup defisit anggaran. Ia melakukannya melalui pemberian pinjaman uang muka dengan cara mencetak uang. Pimpinan BI terdiri atas Dewan Moneter, Direksi Bank Indonesia, dan Dewan Penasihat. Ini uang. Ini apa? Pada periode pertama di tahun 1953 sampai 1959 dalam misi menuju Indonesia modern, keadaan negara mengharu biru. Republik Indonesia yang masih muda langsung dihadapkan pada berbagai persoalan besar. Pemberontakan meletus di berbagai wilayah. Politik bergejolak tanpa henti dan perekonomian berjalan di tempat. Ekspor masih bergantung pada produk primer seperti karet dan minyak bumi. Sedangkan keuangan pemerintah pun defisit besar. Di tengah suasana seperti ini, Bank Indonesia dibentuk dan langsung mengemban amanat penting. Maybe they stole the concept from that. They definitely know the good stuff. Metamorfosa logo Bank Indonesia. Logo Bank Indonesia berakar pada logo di JavaScript Bank.
dan telah mengalami proses metamorfosa yang panjang serta berliku. Dari tahun 1953 sampai 2005, logo Bank Indonesia sudah mengalami 7 kali perubahan. Di awal berdirinya, logo Bank Indonesia mengadaptasi logo The Javas ke bank dengan mengubah huruf J menjadi huruf I tanpa mengubah unsur lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, dengan pertimbangan estetik dan citra bank sentral yang diembannya, logo Bank Indonesia diubah menjadi solid, tegas, dan berwibawa seperti yang kita lihat sekarang ini. Logo-logo di Javas ke bank di atas ini bukanlah logo resmi, melainkan logo-logo yang muncul pada uang-uang terbitan di Javas ke bank. Logo Bank Indonesia sampai akhir 1980-an juga merupakan logo yang tampil pada uang-uang terbitan Bank Indonesia dan bukan merupakan logo resmi. Baru 3 logo terakhirlah sejak 1990-an yang digunakan juga sebagai logo korporat. Sebelum BI berdiri pada 1 Juli 1953, clearing antar bank dilaksanakan oleh The Javans Bank atau DJB. Saat itu peserta clearing dibedakan antara bank clearing peserta langsung dan sub-clearan peserta tidak langsung. Clearing terakhir DJB dilakukan berdasarkan Perjanjian Clearing 26 Juli 1953 yang diteken oleh 9 bank dan surat edaran tentang perjanjian penyertaan tidak langsung dalam clearing bank. Pada 15 November 1956, perjanjian clearing dan ketentuan perjanjian untuk penyertaan tidak langsung ditambah dengan ketentuan perjanjian tentang perhitungan sentral yang dikeluarkan pada 1954 dituangkan kembali di dalam suatu surat edaran yang merupakan dasar pelaksanaan clearing selanjutnya. Clearing adalah sarana perhitungan warkat antar bank yang dilaksanakan oleh bank sentral guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran non-tunai atau giral. Di Indonesia, penyelenggaraan clearing dilaksanakan oleh Bank Indonesia dalam rangka pembinaan perbankan melalui kegiatan bayar-membayar dengan warkat yang diperhitungkan atas beban bank untuk kepentingan rekening nasabah bank tersebut. Penyelenggaraan clearing pada periode 1959 sampai 1966 berbeda dengan periode sebelumnya. Penyelenggaraan clearing pada periode 1953 sampai 1959 diikuti oleh 9 bank anggota, termasuk bank-bank swasta asing. Sedangkan pada periode 1959 sampai 1966 penyelenggaraan clearing hanya diikuti oleh 5 bank anggota yang kesemuanya adalah bank-bank negara. Sedangkan untuk bank swasta dapat mengikuti clearing sebagai peserta tidak langsung atau sub-clearan. Pada tahun 1961 tanggal 17 Juli diadakan perjanjian clearing baru yang mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1961. Perjanjian ini diikuti oleh 5 bank anggota clearing Jakarta. Kelima anggota itu adalah Bank Indonesia, Bank Dagang Negara, Bank Koperasi Tani dan Nelayan, Bank Negara Indonesia, dan Bank Umum Negara BUMN. Ditetapkan bahwa anggota clearing hanya terdiri dari bank-bank negara saja. Bank negara lain dapat diterima sebagai anggota atas persetujuan semua anggota sebelumnya. Perjanjian clearing di kantor cabang harus sama bunyinya dengan perjanjian clearing di Jakarta. Sementara untuk perjanjian perhitungan sentral tidak ada perubahan. Arah kebijakan pada tahun 1959 sampai 1966. Dari sisi pembayaran tunai, arah kebijakan pada periode ini lebih ditunjukkan untuk tercapainya kesatuan moneter Indonesia. Hal ini terkait dengan kembalinya wilayah Irian Barat ke dalam Republik Indonesia dan upaya mengatasi penggunaan dolar Malaya di Kepulauan Riau.
Untuk itu, kebijakan diarahkan pada pengeluaran uang rupiah yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia tanpa terkecuali, walaupun kebijakan ini baru terlaksana pada tahun 1966. Sedangkan dari sisi pembayaran non-tunai, arah kebijakan lebih difokuskan pada penyempurnaan ketentuan menyangkut transaksi clearing antar bank, termasuk di dalamnya mengenaan sanksi administratif dan sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lalu lintas pembayaran non-tunai. Periode 2 tahun 1959 sampai 1966. Membangun sikap kebangsaan. Keadaan negara. Membangun etalase, melupakan fondasi. Pemerintah menginginkan Indonesia memiliki kepribadian kuat dengan menekankan pada nation and character building. Sayangnya, dalam periode ini, pembangunan ekonomi agak terabaikan. Indonesia juga menjalankan politik konfrontasi. Akibatnya, perekonomian morat-marit dan terjadi hiperinflasi. Meskipun demikian, proyek Mercusuar yang dibangun pada era ini menjadi kebanggaan Indonesia hingga kini. Posisi BI, Bank Sentral di bawah kendali ekonomi terpimpin. Pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek pembangunan sangat besar, sementara penerimaan sangat terbatas. Sebagai alat revolusi, BI bertindak sebagai kasir pemerintah dan membantu menutupi defisit anggaran. Dalam masa ekonomi terpimpin ini, Menteri Keuangan bisa mengambil tindakan yang menyimpang dari UU Pokok BI bila dianggap perlu, dan segala wewenang Dewan Moneter berpindah tangan ke kabinet. Gubernur BI duduk di kabinet sebagai Menteri Urusan Bank Sentral. Sekilas sejarah Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran periode 1959 sampai dengan 1966. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menyatakan dekret kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu, pemerintah Indonesia berjalan berdasarkan sistem demokrasi terpimpin. Kekuasaan negara terpusat pada presiden dan kebijakan pemerintah diambil berdasarkan manifesto politik atau manipol yang dicanangkan pada tanggal 17 Agustus 1959. Demikian pula dalam bidang perekonomian, sistem ekonomi terpimpin menuntut semua unsur bangsa untuk menjadi alat revolusi yang belum selesai. Nasionalisme, agama, dan komunisme atau Nasakom adalah 3 pilar ideologi demokrasi terpimpin. Dalam periode ini, kebijakan sistem pembayaran tunai ditunjukkan untuk mencapai kesatuan wilayah dan kesatuan moneter. Di samping kebijakan yang bertalian dengan upaya peningkatan sistem pembayaran non-tunai atau GIRA, maka sehubungan dengan kembalinya wilayah Iran Barat ke Pangkuan Republik Indonesia, ditetapkan uang rupiah khusus untuk Iran Barat atau IBRP yang khusus berlaku untuk daerah tersebut sejak tanggal 1 Mei 1963. Selain itu, untuk mengatasi peredaran uang dolar Malaya di Kepulauan Riau, dikeluarkan satuan uang rupiah khusus untuk Kepulauan Riau atau KRRP, yang berlaku khusus di daerah tersebut sejak tanggal 15 Oktober 1963. Jenis pecahan uang kertas KRRP sama dengan uang kertas IBRP, hanya berbeda pada pembubuhan nama daerahnya saja. Jika pada IBRP tertulis Irian Barat,
maka dalam KRRP tertulis Riau. Perbedaan lainnya adalah jika uang logam KRRP bersisi rata dengan tulisan Kepulauan Riau, maka uang logam IBRP mempunyai sisi bergerigi tanpa tulisan. Jadi di sini itu ada itu tuh. Tidak, lu jangan ganggu orang rapat apa di? Dalam periode 1959 sampai dengan 1966, pemerintah RI mengeluarkan uang kertas seri sandang pangan bertanda tahun 1960 dan 1961 dalam pecahan Rp1 dan Rp2,5. Pemerintah juga menerbitkan uang kertas seri Presiden Soekarno bertanda tahun 1964 yang merupakan penerbitan uang kertas pemerintah yang terakhir. Sebagai persiapan terwujudnya kesatuan moneter bagi seluruh wilayah Republik Indonesia, dikeluarkan penetapan Presiden atau Penpres nomor 27 1965 tanggal 13 Desember 1965. Penpres ini menetapkan pengeluaran uang rupiah baru sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Penetapan ini telah memberikan wewenang penuh kepada BI untuk mengeluarkan semua jenis uang dalam berbagai pecahan. Hal ini merupakan penyimpangan dari UU nomor 11 1953. Uang baru tersebut mempunyai nilai Rp1 atau baru sama dengan Rp1000 atau lama, dan Rp1 atau baru sama dengan IB Rp1. Berkaitan dengan penetapan itu, BI mengeluarkan uang kertas seri Dwi Kora bertanda tahun 1964 dalam pecahan 1 sen, 5 sen, 10 sen, 25 sen, dan 50 sen. Uang kertas seri Presiden Soekarno bertanda tahun 1960 dalam pecahan Rp5, Rp10, Rp25, Rp50, Rp100, Rp500, dan Rp1000. Uang kertas seri Presiden Soekarno bertahun 1964 dalam pecahan Rp1 dan Rp2,50. Berkaitan dengan sistem pembayaran non-tunai, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 menetapkan bahwa perbuatan penarikan cek kosong adalah kejahatan yang diancam dengan pidana mati seumur hidup atau penjara dengan denda sebanyak-banyaknya 4 kali jumlah yang ditulis dalam cek kosong. Hal tersebut dilakukan mengingat bahwa sebelum tahun 1964, banyak gejala penarikan cek kosong yang berpotensi mengganggu sistem pembayaran giral dan merugikan masyarakat. Selanjutnya, BI juga mengedarkan kepada bank-bank sebuah tanda kutip daftar hitam penarik cek kosong. Dalam pelaksanaan clearing, pada periode ini dilakukan peningkatan pengawasan terhadap proses clearing. Hal itu dilaksanakan dengan mengharuskan petugas clearing dari tiap-tiap bank membuat kartu tanda tangan yang disimpan dalam kardek di lembaga clearing. Kartu ini sewaktu-waktu akan diperiksa. Untuk pembayaran non-tunai antar kantor, BI menggunakan sarana telex dan surat untuk transaksi debit dan kredit. Cek BI hanya digunakan untuk menarikan tunai dari kas BI, sedangkan biljet giro hanya dikliringkan atau dipindah bukukan kepada rekening lainnya di BI. Sementara itu, dalam sistem pembayaran transaksi luar negeri tidak terdapat perubahan, tetap menggunakan sistem letter of credit dan transfer dana dengan menggunakan sarana telex dengan angka rahasia.
Udah bisa.